Demi menentukan siapa dari dua cucunya yang bisa mewarisi harta 100 miliar, Nona tua mengeluarkan dua kotak di pemakaman ketua. Katanya setiap kotak berisi 3 keping papan kayu. Warnanya merah dan hijau berbeda. Kedua orang itu memilih kotak secara acak. Yang dapat lebih banyak papan hijau akan mewarisi bisnis keluarga dan menjadi kepala keluarga. Pria itu tidak banyak berpikir, langsung mengambil kotak di sampingnya. Tidak disangka kakaknya tiba-tiba menerjang, merebut kotak itu dengan paksa. Pria itu tidak mau melepaskan. Kakaknya langsung menyuruh anak buahnya menekannya ke tanah. Untung Nona tua dengan dingin menegur. Katanya ini urusan dua bersaudara. Siapapun yang ikut campur akan langsung diusir. Kakaknya pun langsung menampar wajah pria itu, lalu memanfaatkan kesempatan merebut kotaknya. Pria itu tidak punya pilihan, hanya bisa mengambil kotak yang tersisa. Saat itu Nona tua tiba-tiba mengingatkan, kakek mereka semasa hidup pernah berkata, seringkali, kunci kemenangan sebenarnya justru ada di luar permainan. Kakaknya diam-diam membuka kotak, dan menemukan 3 papan hijau di dalamnya. Itu artinya, harta 100 miliar sudah jadi miliknya. Dia pun dengan bangga mengusulkan, mempertaruhkan juga hak warisan grup, serta jam tangan Rolex miliknya. Lalu menyuruh pria itu juga menaruh taruhan yang setara nilainya. Pria itu langsung marah. Katanya kakek paling benci menjadikan warisan sebagai perjudian. Tapi kakaknya bilang ini bukan taruhan, melainkan ujian lain yang ditinggalkan kakek. Dia mengejek pria itu tidak punya kemampuan, tidak layak bersaing dengannya. Pria itu menoleh ke arah Nona tua, memohon agar aturan tambahan yang konyol itu dibatalkan. Namun kakaknya mencibir dan berkata, keadilan itu hanya diidamkan oleh orang lemah. Mendengarnya pria itu langsung naik pitam, melepas jam tangannya dan meletakkannya di meja taruhan. Bersumpah akan bertarung sampai akhir. Nona tua melihat keduanya sepakat dengan aturan tambahan ini, lalu menambahkan satu aturan lagi. Sebelum dupa habis, mereka harus menentukan pemenangnya. Kalau tidak ada yang bisa mewarisi perusahaan. Setelah itu, Nona tua mengumumkan dimulainya permainan. Tapi kakaknya mengejek jam tangan pria itu cuma barang murahan dari pasar. Mana bisa dibandingkan dengan Rolex miliknya. Kalau pria itu tidak bisa mengeluarkan taruhan yang sebanding, maka lebih baik segera menyerahkan hak warisan. Istri pria itu mencoba menenangkannya. Tapi pria itu melihat perut istrinya yang sedang hamil, menggertakkan gigi dan menyuruh istrinya mengambil kunci mobil, lalu meletakkannya di atas meja taruhan. Kakaknya melihat pria itu tidak mau kalah, lalu memutuskan menambah taruhan lagi, mengambil dana proyek perusahaan sebesar 1 juta. Wajah ayah mereka langsung berubah, marah besar karena dia bertaruh nyawa pakai dana perusahaan. Tapi dia sangat percaya diri, merasa kali ini pria itu pasti kalah. Bahkan mengeluarkan surat pernyataan melepaskan warisan di depan umum, menyuruh pria itu menandatangani dan menyerah. Saat semua orang menahan napas, istri pria itu kembali menaruh kunci rumah baru mereka di meja taruhan, menunjukkan dukungan penuh untuk suaminya. Kakaknya akhirnya panik, dia mulai mengobrak-abrik saku untuk menambah taruhan, tapi baru sadar, satu-satunya aset berharga yang dia miliki adalah villa di pinggiran barat, tapi kunci villanya tidak dia bawa. Wajahnya langsung pucat, saat semua orang mengira dia akan menyerah. Kakak ipar mereka tiba-tiba datang ke tempat kejadian.